Pasca dinyatakan kalah, pihak desa Penglatan masih terus berupaya mempertahankan kantor desa. Sebab kantor desa yang kini berdiri megah berlantai 2 itu merupakan tanah adat. Konon, tanah itu merupakan milik leluhur yang hak miliknya berada pada Nengah Koyan. Kini setelah puluhan tahun, lahan tersebut hendak diklaim oleh pemiliknya. Langkah-langkah serta proses hukum dilakukan Nyoman Supame selaku generasi dari Nengah Koyan. Alhasil pihak Nyoman Supame memenangkan gugatan pada Mahkamah Agung nomor 738 PK/PDT/2019 tertanggal 4 Oktober 2019. Dengan adanya putusan MA tersebut atas nama warga desa Penglatan, pihak desa menginginkan adanya peninjauan kembali putusan tersebut. Bahkan petisi pun dikirim ke Presiden Joko Widodo. Ditemui di kantor desa setempat Senin 13 September, Kepala Desa Penglatan Nyoman Budarse meneteskan air mata. Dia membeberkan persoalan tersebut. Ia meminta negara turut hadir membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Budarse pun merasa tidak mendapat keadilan sebab kantor tersebut telah dibangun oleh pendahulunya sejak tahun 1967. Dalam penegakan supremasi hukum, ada 3 pilar pokok yang harus seimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan dampak. Dari ketiga hal tersebut, ia merasa kepastian hukum tidak tepat karena terdapat kerugian negara berupa fasilitas umum dan tempat suci. Tim Bali Express melaporkan.